Jadi hari ini kita belajar sambil diobservasi oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga ada beberapa guru yang lain ya. Jadi mohon kerjasamanya untuk belajar seperti biasanya, santai saja. Jadi bukan kalian yang Bapak Kepala Sekolah nilai dan guru-gurunya, tapi ibu ya, gimana idenya? Silakan siapkan dulu. Ini ada bersedia aja. Iya. Assalamualaikum guru. Gimana hari ini? Kabarnya? Siap untuk belajar? Siap. Apa yang bilang? Uang. Uang. Makanya uang jangan taruh sembarangan. Silakan simpan di kantongnya masing-masing. Kalau uang hilang itu udah melanggar kesepakatan kelas itu namanya. Coba salah satu baca dulu. Siapa yang mau baca? Laki-lakinya Pak Sastio, baca Sastio yang kencang. Kalau nggak kelihatan sini, biar baca. Baca dulu kesepakatan kelas. Kencang-kencang. Satu hadir waktu. Ya. Dua, pakaian dan rapi dan sesuai setiap hari. Tiga, bermasuk dan suka belajar. Ya. Empat, belajar dengan sungguh. Ya. Lima, mengikuti dan mengajarkan terus dan Mengerjakan atau mengajarkan? Mengerjakan. Terus. menjaga kebersihan kelas dan sekolah. 7, menunjukkan mandiri. 8, bersikap baik, ramah dan santun. 9, saling menghargai dan menyayangi dan bekerja sama. Mari kita sama-sama mewujudkan keyakinan keras dengan senang hati. Siap? Siap tadi? Siap. Nah, Ibu lihat ini Sastio belum masuk bajunya. Masukkan dulu. Sesuai belum sama kesepakatan dulu. Masukkan dulu bajunya, kancing dulu yang rapi sampai ke atas, sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Ya. Sudah ya? Hari ini kita akan mempelajari materi tentang ekologi dan keanekaragaman hayati. Nah, jadi Ibu berharap kalian sudah membaca tadi kesepakatan kelasnya, kebersihannya dijaga. Ini Ibu lihat ada sampah, siapa yang tahu sampah? Ya. Ini berarti kesepakatan kelas nomor berapa ini? Nah, yang mana itu? Coba perhatikan kalau sampah berserakan itu kesepakatan kelas nomor berapa? Menjaga kebersihan sekolah. Berarti belum menjaga, kemana tadi buangnya? Itu. Hah? Dilempar ke jendela? Astagfirullah. Ambil lagi. Buang ke bolong. Ambil lagi. Mana? Masuk. Sabar. Jadi sahabat, harus ya kalau membuang sampah itu pada tempatnya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan keyakinan kelas kita, jangan sampai melanggar. Coba si Deko pindah ke belakang dulu. Ya, pindah di situ aja. Oke, jadi kita akan mempelajari ekologi dan keanekaragaman hayati, di mana tujuan pembelajaran yang hendak dicapai sudah, Bagas? Silakan dulu. Yang pertama itu hal
Tujuh apa itu bacaannya? Mandiri kan ada. Jujur dan mandiri. Apa bukan? Apa kalau ibu itu apa yang mana? Hah? Satu. Sikap baik, ramah dan santun. Berarti banyak yang kamu langgar. Saling menghormati, tidak menghormati. Ibu berarti ibu lagi ngomong. Ya, silakan perhatikan dulu. Jadi tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis. Siapa itu peserta didik? Ya, mampu menganalisis interaksi antara komponen ekosistem dan aliran energi yang terjadi pada ekosistem tersebut dengan benar. Jadi kalian nanti diharapkan setelah mempelajari ini kalian mampu, itu ada dua tujuannya. Nah, sebelum belajar ibu minta kalian berdiri dulu, silakan. Berdiri dulu semua. Kalau ibu bilang pagi, tepuk tangan sekali. Ya, kalau pagi tepuk tangan sekali. Sekali mana sekali? Nah, sekali itu ya. Kalau siang tepuk tangan 2 kali. 2 kali. Nah, kalau sore tepuk tangan 3 kali. Nah, kalau ibu bilang malam, kalian bilang yes, gitu ya. Berarti kalau ibu bilang pagi sekali, siang 2 kali, sore 3 kali, kalau malam yes, 4 kali. Yes. Ibu coba ya. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Kali. Sore. Pagi. 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 Malam. Belum fokus. Sekali lagi. Malam tadi apa? Sore apa? Siang apa? Pagi apa? Pagi. Malam. Oke, cukup silakan dulu. Nah, kemarin terakhir belajar kita sudah membedakan yang mana makhluk hidup, yang mana yang benda mati. Sudah disebutkan apa saja ciri-cirinya. Kalau makhluk hidup, apa aja ciri-cirinya? Butuh makan. Butuh nutrisi atau makanan. Apa lagi? Makan. Iya, Butuh yang apa lagi? Berjalan. Berjalan, bergerak. Sama butuh minum, butuh makan, butuh tumbuh dan berkembang. Jadi berkembang. Kalian dengar bayi Tuhan? Ya. Apa lagi? Berkembang. Iya. Nah, berarti udah tahu. Kalau benda mati, kenapa Deko? Belum dia. Kalau benda mati melakukan itu semua atau tidak? Tidak. Tapi mobil itu bergerak loh. Ayo pakai mesin. Berarti ada yang menggerakkan, ya kan? Nggak bergerak. Nah, oke. Jadi mesinnya yang menggerakkan ya. Jadi materi yang akan kita pelajari berhubungan dengan materi kita sebelumnya, yaitu tentang kalau sebelumnya kita klasifikasi makhluk hidup dan benda mati. Hari ini kita sesuai dengan judulnya tadi kita akan mempelajari ekologi dan keanekaragaman hayati. Apa saja apa ekologi itu? Kemudian apa saja komponen-komponen di dalamnya? Nanti akan dijelaskan. Gimana? Hayati itu apa coba? Ada yang tahu nggak? Hayat itu artinya hidup. Berarti keanekaragaman makhluk hidup. Jadi kalau yang ada nama orang tuanya Hayati nggak usah dibahas. Ibu tuh udah tahu senyum-senyum kamu. Oke, adik ini kita sudah laksanakan. Sekarang ibu akan memberikan lembar kerja. Di mana lembar kerja ini kalian kerjakan berdasarkan video. Nanti sekarang kita setelah ibu bagikan LKPD, ambil silakan. Ya,
Silakan dibaca dulu boleh? Enggak, maksudnya silakan dibaca dulu, dipahami, bukan disuruh baca. Pahami dulu maksud dari LKPD-nya. Nah, sama nggak kayak yang di depan itu? Nah, sama. Jadi ada biotik dan abiotik. Jadi ibu beri pengantar dulu. Kita mau Ada biotik dan abiotik. Biotik itu artinya hidup, nah. Hidup. Abiotik itu tidak hidup. Bisa tidak mau ngobrol? Ya. Jadi ada biotik dan abiotik. Ada hidup dan tidak hidup. Kita akan melihat komponen apa saja yang termasuk biotik nanti dan komponen apa saja yang termasuk abiotik. Jadi kalian nanti isi. Nah, dari gambar 362 ini kalian masukkan gambar yang mana saja yang termasuk biotik kalian isi. Yang mana saja yang termasuk abiotik. Bisa dipahami perintahnya? Nah, ini gambar apa misalnya? Air. Nah, air kira-kira masuk biotik atau abiotik? Begitu kan? Nanti diisi di AKPD kalian masing-masing. Kemudian nanti kalian juga lihat gambar ini. Lihat gambar ini kalian, misalnya ini menurut kalian adalah individu. Berarti kalian tulis di sini individu. Jadi 4 gambar ini pilihan jawabannya ada di atas ya. Oke, ada di AKPD-nya? Mas Asik. Nah, kamu ada? Ada. Cuma si Kevin aja yang nggak ada. Yang lain ada? Cek belakangnya. Bolak-balik nggak? Ya, bolak-balik. Oke. Sekarang lanjut di halaman belakangnya. Oh, nggak masuk berarti sebentar ya. Benar. Sama dengan yang ada di kalian. Jadi yang ini nanti tugasnya sama seperti tadi. Kalian membuat pengertian. Nah, predasi ini kira-kira pengertiannya yang mana di antara 4 ini? Kalian kasih tunjuk yang ini misalnya ya. Oke, bisa dipahami? Nah, ini menjodohkan kira-kira pengertiannya yang mana. Kemudian ada juga soal pilihan ganda 42 yang bisa kalian kerjakan setelah kalian mengamati video. Ingat, fokus mengamati video. Boleh sambil mengamati video langsung diisi. Kalau udah ketemu jawabannya boleh. Nah, kalau misalnya belum bisa silahkan amati dulu videonya. Biar nanti bisa paham. Ibu bisa mulai putar videonya sekarang? Andi, kenapa kurang bersemangat, Nak? Silakan diangkat kepalanya ya. Silakan diamati video. Bagaimanakah pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme? Pernahkah kalian menanam beberapa tanaman dengan kelompok yang berbeda? Misalnya ada tanaman yang paling hidup bisa cukup, sedangkan yang lain tidak. Pasti akan terdapat perbedaan kecepatan pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, hal itu berarti terdapat pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Lingkungan mengacu pada segala sesuatu yang berada di sekitar organisme yang
dengan akwatik. Apapun lingkungannya, kemampuan organisme menopang hidup tergantung pada faktor-faktor tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai bencana hidup atau yang disebut dengan abiotik dan benda hidup yang disebut dengan biotik. Lingkungan abiotik jenis hewan yang memenuhi suatu tempat bergantung pada tanamannya di tempat sana. Tanaman sangat sensitif terhadap kondisi tanah, kualitas air, dan udara yang tersedia. Jenis tumbuhan yang hidup pada daerah tertentu sangat tergantung pada faktor tak tertentu atau yang disebut dengan abiotik. Baik hewan yang hidup tergantung pada faktor abiotik, misalnya cahaya, suhu, air, kelembapan udara, pH, dan salinitas. Kehidupan suatu organisme juga sering dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik seperti air atau organisme lainnya. Interaksi antara organisme ini mungkin bermanfaat untuk memiliki bentuk dari seni itu sendiri. Dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi antara makhluk hidup ini dapat berupa kompetisi, predasi, atau hubungan interaksi lainnya. Manusia juga terlibat loh dalam hal ini. Ya, intervensi manusia dalam faktor yang paling berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Pembukaan lahan, perkebunan, pembuatan kota, dan wilayah, semuanya secara dramatis mempengaruhi lingkungan hidup. Akibat dari perbuatan manusia ini banyak dihasilkan polusi yang merusak hidup. Bagaimanakah interaksi antara komponen khusus seperti ekosistem? Ya, kita bahas apa sih itu ekosistem? Manusia mengandalkan lingkungannya. Begitu juga setiap makhluk hidup lainnya di planet ini. Makhluk hidup mendapatkan semua yang mereka butuhkan dari lingkungan mereka, seperti makanan dan air, tempat berteduh, dan pasangan. Di alam liar, makhluk hidup sangat cocok dengan lingkungannya dan hidup dalam suatu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup atau biotik maupun yang tidak hidup atau abiotik. Ilmu yang mengkaji hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan tak hidup di dalam suatu ekosistem disebut ekologi. Dalam suatu lingkungan atau ekosistem terdiri dari faktor biotik ataupun abiotik. Nah, contohnya dalam video tersebut, faktor abiotik yang ada di dalam ekosistem orang adalah air, udara, suhu udara, pH, batu, dan tanah. Adapun yang termasuk ke dalam faktor Kemudian data yang selesai misi, ada juga yang dan makhluk hidup lainnya yang ada di dalamnya. Di dalam konsep ekologi terdapat tingkatan organisasi kehidupan mulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Individu adalah makhluk hidup tunggal, contohnya sebatang kelapa, satu ekor tikus, seorang manusia. Populasi, kumpulan individu sejenis yang berinteraksi pada tempat tertentu. Misalnya, serumpun bambu di kebun, sekumpulan kambing di padang rumput, dan lain sebagainya. Komunitas adalah kumpulan berbagai makhluk hidup yang berinteraksi dan hidup di area tertentu. Misalnya, seluruh organisme yang ada di sawah terdiri atas padi, tikus, belalang, burung, dan hewan. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Misalnya, ekosistem danau terdiri atas organisme dan segala benda yang ada. Bioma adalah ekosistem yang sangat kuat dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas. Misalnya, bioma burung, bioma tundra, dan bioma hutan hujan tropis. Biosfer
kehidupan. Terdapat banyak tempat hidup di dalam sebuah rumah. Tempat hidup suatu organisme disebut dengan habitat. Misalnya, di rumah hujan hutan tropis ada tanah, sungai, dan pepohonan. Mikrohabitat akan lebih spesifik. Misalnya, dalam sebuah pohon terdapat hewan yang hidup di daun. Organisme lainnya mungkin hanya hidup di batangnya, bahkan di akarnya saja. Sebelum diakhiri, kita review. Sekarang akan ibu tampilkan soal di depan. Siapa yang bisa nanti silakan maju untuk mengisi. Belum keluar soalnya. Oh. Yang pertama, berikut. Silakan siapa yang mau ngisi maju ke depan. Coretlah yang mana? Yang diyakini benar. Teko mau maju. Baca dulu. Bagas, silakan. Siapa cepat dia dapat. Awas, hati-hati. Dapat. Antar sama kamu. Betul tidak? Tanya, betul tidak? Karena apa? Karena apa betul? Karena ayam kan sudah hilang padanya. Batu tanah air udara itu termasuk apa? Tadi ada dia. Abiotik itu tiga? Tidak hidup. Makanya jawabannya apa? Betul nggak kuncinya? Kata Tansi. Yang termasuk komponen abiotik adalah A. Batu, tanah, air, dan benda. B. Batu, air, semak, dan udara. Yang C. Nah ini ada semut hidup kan? Ini ada ular. Dan D. Ini semut ular kecoa malayan semua. Dan ular. Ingat, abiotik adalah benda tak hidup. Nanti jawabannya yang benar adalah A. Ada hubungannya dengan LKPD kalian yang Satu, makhluk hidup tunggal di dalam suatu lingkungan. silakan jawab. C. Benar tidak? Satu makhluk hidup tunggal di dalam suatu lingkungan disebut. Mana tadi si Andi? Individu kita baca dulu. Disebut A. Ekosistem. B. Habitat. C. Individu. D. Biosfer. Ayo, yang kedua jawabannya. Apa jawabannya? Ya, yang C. Individu. Benar itu. Sekumpulan makhluk hidup. Siapa yang mau? Silakan. Awas. Apa itu? Apa jawabannya? Lah. Artinya tiga. Tiga lagi ya. Nanti mau berarti yang mana? Nah, populasi. Kita baca lagi. Kita Yang sejenis pada suatu tempat disebut A. Komunitas. B. Habitat. C. Biosfer. D. Populasi. Yang mana? jawabannya. Kumpulan dari sejenis. Ya, jawabannya yang D. Oke, cukup sekian Jawabannya D ya. video kita tentang ekologi. Berarti seharusnya kalian sudah betul semua jawab LKPD bagian ini. Kalau kalian mengikuti kegiatan kita di video pertama. Sekarang kita di bagian belakang. Yang bagian belakang ibu akan putar video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi semangat pagi kita lanjutkan lagi materi bab 6 tentang ekologi dan keanekaragaman dalam di Indonesia. Bagian 3 yaitu interaksi antar komponen ekosistem. Materi IPA kelas 7 di kurikulum merdeka.
Lagi tuh. Jangan lupa. Ekosistem kita tahu ya tersusun atas komponen biotik dan abiotik. Interaksi antar komponen ekosistem tidak hanya terjadi antara satu makhluk hidup saja. Nah, interaksi dapat juga terjadi antara komponen abiotik dengan abiotik lainnya. Pada paparan sebelumnya sudah dijelaskan ya bahwa interaksi antara komponen biotik dengan abiotik melalui siklus biobiotiknya. Nah, interaksi antara komponen biotik dan biotik juga sudah dijelaskan melalui proses sampai makanan menjadi makanan. Nah, pada video kali ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang interaksi antar spesies yang terjadi di alam. Jenis-jenis interaksi yang umum terjadi adalah kompetisi, predasi, herbivori, dan simbiosis. Kompetisi merupakan suatu interaksi yang merugikan kedua makhluk hidup yang berimbang. Interaksi ini terjadi ketika dua organisme bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama dan terbatas. Misalnya, hidup bulan tempat dan sumber makanan yang sama. Contohnya adalah persaingan antar tumbuhan mendapatkan cahaya matahari, nutrisi, dan air. Predasi mengacu pada hubungan yang menguntungkan terhadap satu pihak, sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Predasi merupakan interaksi antara satu organisme yang memangsa makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah burung yang memangsa belalang. Herbivori merupakan interaksi yang melibatkan antara herbivora dengan produsen. Salah satu pihak akan dirugikan atau diuntungkan dalam interaksi herbivori. Contohnya adalah belalang yang memakan rumput. Simbiosis. Dalam ruang lingkup ini mempelajari tentang hubungan erat antar populasi yang menempati habitat yang sama. Simbiosis dapat dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketika salah satu organisme yang disebut dengan parasit mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lain yang disebut tidak dirugikan. Contohnya adalah benalang yang hidup di pohon beserta cacing telur pada tubuh manusia. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan dua pihak. Contohnya, simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dengan hubungan berkembang. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Contohnya adalah tanaman anggrek yang menempel pada batang pohon. Selesai semua. Dengan menjawab beberapa soal itu. Refleksi time. Udah, Bu. Oke, siap-siap baca soalnya ya. Yang sudah maju kasih kesempatan yang belum maju. Udah, Bu. Yang sudah maju kasih kesempatan yang belum maju. Apabila terdapat dua organisme yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama dan terbatas, misalnya hidup di habitat yang
sumber makanan yang sama, maka organisme tersebut mengalami interaksi berikutnya. Apa? Jawabannya? Ini tadi dijelaskan dari awal video ini tadi. Tadi perebutan. Nggak perhatikan video kedua kan? Ya, silakan. Nggak ada yang mau soalnya, walaupun Deko udah maju. Mudah-mudahan benar. Tadi Deko majunya belum benar juga kan? Nah, yang benar. Nah, benar kan? Benar tidak? Hah? Benar. Benar? Tahu. Benar tidak? Benar deh. Tahu. Ya benar. Tadi kan dijelaskan yang pertama kompetisi. Kompetisi itu bersaing. Bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama. Kata kuncinya adalah itu. Halo. Nah, kita lagi. A. Kompetisi. B. Predasi. C. Herbivori atau D. Simbiosis. Ayo yang masuk dulu. Ya, jawabannya apa? Benar, jawaban Deko. Oke, lanjut lagi. Nomor 2. Hubungan yang menguntungkan terhadap satu pihak sedangkan pihak lainnya mengalami kerugian, seperti interaksi antara satu makhluk hidup yang memaksa makhluk hidup lainnya merupakan interaksi fisik. Silakan. Tadi udah. Yang lain, coba yang lain. Yang perempuan itu yang kemana-mana. Ini dulu. Coba. Padangan yang dulu. Coba. Tadi udah maju. Deko tadi maju. Ya nanti Bu kasih kesempatan kamu. Masih banyak ini mau kita isi semua. Betul predasi? Kalau predasi itu satu untuk satu Ayo. Tahu betul ini? Pihak lain mengalami kerugian. Itu namanya predasi. Apa yang di sini? Dia predasi. C. Herbivori dan D. Simbiosis. Ayo yang mana? 11 ya, memangsa makhluk hidup lainnya. Beda. Oh tidak, interaksi yang melibatkan antara herbivora dengan koasen, di mana salah satu pihak akan diuntungkan atau diuntungkan dalam interaksi tersebut merupakan Apa jawabannya? Silakan maju. Iya bu. Iya. Iya bu. Iya. Ayo, bicara maju. Herbivori benar? Ya. Hah? Apa jawabannya? Bukan herbivori. Interaksi yang melibatkan antara herbivora dengan predator. Apa jawaban? Iya. Jawabannya benar. Jawabannya adalah herbivori. jenis interaksi. A. Kompetisi. B. Predasi. C. Herbivori atau D. Simbiosis. Jawabannya benar, herbivori karena interaksinya antara herbivora ya, dan jenis interaksinya sama interaksinya adalah Herbivori. Salah. hubungan antara herbivora ya, dan jenis interaksinya sama interaksinya herbivori atau D. Simbiosis. Jawabannya benar, herbivori karena interaksinya antara herbivora ya, Tunjuknya ada dan yang salah. jenis interaksinya sama interaksinya adalah herbivora. Selanjutnya, hubungan antara kupu-kupu dengan tumbuhan berbunga merupakan contoh dari Ayo, kumpul dengan tumbuhan berbunga. Yang belum maju, silakan. Yang belum dulu, nah. Mau maju? Ayo, silakan nanti. Nanti ini kalau nggak ada sih kan nanti kecewa dia. Tidak. Lah, itulah percuma juga baca kesepakatan kelas itu. Ini. Hah? Saya bu. Yang besar.
Mutualisme itu. Ya, ada namanya mutualisme. Kalau mutualisme ini untuk. Artinya sama-sama Kalau komensalisme satu untuk, Satu rugi. satu tidak rugi atau untung. Tidak rugi atau untung. Kalau predasi atau parasitisme satu untung, satu rugi. Berarti jawabannya? Iya, jawabannya adalah mutualisme. Kalau bunga itu dibantu untuk mengalami apa? Tumbuhan. Bunga itu dia berkembang biak dibantu oleh kupu-kupu. Sementara kupu-kupu dapat madu dari si bunga. Itu sama-sama menguntungkan. A. Simbiosis parasitisme, B. Simbiosis komensalisme, C. Simbiosis mutualisme atau itu satu nggak apa-apa. Terus kalau kalian pas adalah satu pihak tetapi pihak lain tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Ini apa ini? Jawabannya? Komensalisme. Ya, komensalisme karena satu untung yang satu tidak untung ataupun rugi. Jadi ini dia video-videonya sudah kita tonton semua. Sekarang silakan lengkapi LKPD-nya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan. Karena sambil tadi kita udah ngisi ya, silakan. Tapi bukunya, nanti kita kasih buku kita baca sama-sama ya. Termasuk yang pilihan gandanya selesaikan. Pilihan gandanya selesaikan. Nanti ibu minta barisan kelompok si Ica itu membacakan yang aktivitas biotik dan abiotik. Kemudian kelompok si Zipa, siapa namanya Happy dan Bagas itu membacakan tingkat organisasi kehidupan. Kemudian yang di depan itu yang 4 orang ini Deko, Andi, Vika, sama Intan bagian interaksi antar komponen ekosistem. Yang Danu sama Sastio bagian pilihan gandanya, ya? Kami lagi. Ya baik, silakan selesaikan. Video kayak itu Ya, itu dulu nggak apa-apa, nanti kita bahas sama-sama ya. Silakan kelompok Ica duluan. Bacakan yang aktivitas biotik dan abiotik. Yang ini mana? Yang ini. Nah, silakan dilengkapi, boleh? Silakan dilengkapi. Oke, yang sudah silakan maju. Isi di sini ya, lengkapi. Ayo. Udah ibu bagi tadi, udah ibu bagi bagiannya masing-masing. Silakan diisi di depan. Kamu ini hewan tuh. Ya ditulis, nanti ibu periksa betul masalahnya. Kayak beda. Pintes. Kuat. Kuat. Walah. Ini ditulis sampai berapa loh? Ambil tiga, silakan ditulis nama. Ohara. Ini mau bapaknya besar. Ya silakan, kalau tidak tahan lagi. Satu orang aja, kamu berdua. Andi yang aja. Silakan. Astagfirullah. Kan, ini. Andi yang kali itu. Gaya ngomong cewek. Andi itu lawan minggu. Buat nanti ya. Yang Yang biotik ada pohon. Itu apa maksudnya kepiting? Kepiting. Kepiting. Soalnya tehnya nggak lihat. Nggak lihat ada kepiting, benar? Koala benar? Oke, berarti ada 3 termasuk biotik, betul? lah. Betul nggak? Betul. Betul? Abiotiknya cahaya, air, tanah, betul? Sama? Sama. Untuk dari itu. Nah,
Oh, beda itu. Oh, hidup ini. Bu, yang Sama hidup dari dia kecil. Bu, Dia besar. biotik air, udara, suhu, Bu, yang Bu. Air. Udara, suhu. Mana suhunya? Nah, itu lah cahaya, Bu. Ya apa boleh. Air udah Cahaya mantap. Sekarang yang kedua siapa yang mau maju? Oh, Tadi Bagas sudah berkali-kali happy sama Ziva, kamu maju. Ayo silakan Ziva. Ayo. Ada bisa bersama enggak? Ayo silakan Ziva. Sasi. Saya lihat ya, Bu. Itu bijak. Happy. Ini, ini. Gak apa-apa. Belum pernah orang salah yang patahkan kakinya kok. Nah, ini yang tegang, Mbak. Ayo. Ini sih, yang tuh, sing kecil saja. Anjir, buat kamu. Iya. Ayo ngobrol terus. Dari Percuma aja kita punya kesempatan di kelas berarti dulu kamu biru. sudah ada stop nanti kita bahas. Pilihannya di atas ya. Happy, ada ekologi bacaannya di situ kan? Bawah nih. Nah, itu salah ya. Iya kan? Oh, ada. Oh, ada kelam. Nah, Silakan periksa jawabannya di alam medianya masing-masing. Ya, salah. Nah, ini jawaban Happy. Betul apa salah? Ah, Yang mana salahnya Sastio? 11.000. Populasi kenapa harusnya? Yang mana? Yang meninggal. Sepakat tidak? Yang lain gimana? Ya, Ini jawaban Happy sudah benar. Ini satu ekor burung betul. Ini kalau kumpulan burung-burung sejenis namanya populasi. Kalau kumpulan dari misalnya ada keong, ada anjing, ada ikan, ada tumbuhan itu namanya komunitas. Kalau ekosistem ada biotik dan ada abiotiknya. Ada udaranya, kemudian ada rumput, ada tanahnya. Itu adalah komponen biotik dan abiotik yang disebut dengan ekosistem. Kalau komunitas itu tidak ada abiotiknya, ya? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalau komunitas itu tidak ada abiotiknya, ini biotik semua. Biotik semua kan? Ada keong, ada tikus, ada bunga. Ini ada juga apa nih? Tumbuhan juga. Hah? Iya, ini komunitas, ini ekosistem, populasi dan individu. Minggu. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya. Bisa dipahami ini berarti barisan yang dua ini ya, dua sudah kabur tadi. Oke, lanjutkan. Tinggal pilihannya ada Pika sama Intan. Silakan lanjutkan. Atau Pika. Silakan diisi. Tinggal tunjuk aja ini kemana itu kemana. Silakan. kalau misalnya masalahnya, kami sih mau Satu. yang dia yang mulai ada. Kami sih Nah, ya, silakan. Tapi pilihan datanya kita sama. Erika apa dulu? Saya udah tahu ya. Dan nomor boleh. Betul, ini salah. Baik. Salah. Ngobrol, nggak usah dengerin Sastio. Jangan. Pokoknya nggak ada yang salah itu. Salah. Orang lain. Salah. Sudah? Nah, itu betul jawaban Pika. Berarti Pika mendengarkan tadi yang disampaikan oleh Sastio. Sekarang silakan Sastio dan Happy uji tahu pilihannya. Oh, itu sih. Salah yang tahu. Ayo. Ayo. Tanya dia ada apa? Nanti dulu. Salah jamu. Ayo,
Ayo, silakan. Nanti kita benarkan sama-sama. Yang mana aja? Biosis. Wow, langsung dong bisa lagi. Isinya ada itu. Iya dong, ini salin aja yang ada di situ. Bikin kenal ya. Salahin, Semua bisa. terus. Nah, terus. Belum tentu benar ya. Belum benar. Nah, apa lagi? Kenapa? Itu sembarangan atau gimana itu? Barang kerja di Nomor 3 mau dicek lagi kan? Nomor 3 sama nomor 2. Ada bang? Salah. Ini ada belum? Oh, sudah? Belum? Sudah. Ya kok, oh saja. Tiba kemaku. Udah makan kamu. Nggak ada kode ini. Baik, sekarang kita bahas itu yang punya ganda. Proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Betul, jawabannya adalah rantai makanan. Dari mana kita tahu memang tadi tidak dijelaskan pada video, namun ini dijelaskan pada video. Ini ada penjelasannya di video. Pilihannya adalah A dan B. Kalau A dan B itu kalau jaring-jaring makanan itu adalah urutan dia. Urutan yang berbentuk jaring-jaring betul biasanya. Jadi kalau peristiwa makan dan dimakan itu dikenal dengan istilah rantai makanan. Jadi mungkin wajar saja kalau misalnya kelompok Saktio dan Kevin itu belum betul jawabnya karena ini memang tidak dijelaskan di video. Namun ternyata Saktio dan Kevin tadi bisa jawab betul, jawabannya adalah rantai makanan. Kemudian yang kedua, interaksi makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi disebut apa? Makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungan. Ekosistem. Ini yang kita pelajari. Dan lingkungannya itu bisa saja biotik dan abiotik. Kemudian benalu yang hidup di pohon serta cacing keruk dalam tubuh manusia merupakan ini apa ini? Satu untung satu rugi. Berarti dia predasi atau parasitisme. Jadi ada yang dirugikan. Kemudian yang keempat, contoh dari individu betul? Hah? Kalau sekumpulan tikus itu namanya apa? Kalau sekumpulan tikus namanya apa? Lebih dari satu individu namanya populasi. Kalau 2 ekor tikus namanya? 2 ekor tikus namanya? Populasi juga. 3 ekor tikus namanya populasi juga. Kalau banyak tikus itu namanya populasi. Kalau lebih dari satu tikus. Tapi kalau cuma satu aja tikusnya namanya individu. Nazla sama Shiva. Baik, kita sudah menyimpulkan apa saja pelajaran kita hari ini, bahwa kita sudah mempelajari tentang komponen-komponen dari ekosistem itu sendiri, kemudian interaksi-interaksi yang terjadi dalam ekosistem itu, baik interaksi antara makhluk hidup dan tidak hidup maupun hidup dengan hidup atau sebaliknya. Lain kali kalau misalnya mau izin itu tidak boleh kedua-duanya pergi. Bukan masalah anti maksa atau tidak, biarkan saja
Apa bacaannya? Tidak baik. Nah, banyak berarti kalau nomor 8 iya, nomor 9 iya, banyak kesepakatan yang kalian lakukan. Tolong lain kali kembali lagi ke kesepakatan kelas kita. Ibu ada nggak lagi ngajar kalian keluar? Kecuali kalau misalnya betul-betul dipanggil penting. Nah, ibu nggak pernah izin dari kelas ini gara-gara ibu mau buang air ataupun mau jajan apalagi nggak pernah. Jadi karena apa? Karena ibu juga mengikuti kesepakatan. Dan ibu ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah patuh dengan kesepakatan kelas. Dan ibu berharap yang belum mematuhi kesepakatan kelas juga kedepannya menjadi lebih baik. Harus tetap mematuhi kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Bisa dipahami ya? Terima kasih keaktifannya belajar pada hari ini. Bagaimana rasanya pembelajaran pada hari ini? Baik. Sekarang ibu minta kalian semua untuk memejamkan mata. Memejamkan mata, betul-betul memejamkan mata. Relax. Buat diri kalian senyaman-nyaman. Terserah. Lemaskan tangannya di samping sini. Jangan ada yang kayak orang lemaskan. Matanya boleh dipejamkan. Tolong jangan lihat kiri kanan. Saya bilang tetap duduk, bukan menyandar di meja. Tetap duduk. Tangannya dilemaskan ke samping. Tangannya dilemaskan ke samping. Tangannya dilemaskan ke samping. Ini nggak akan selesai sebelum kalian ikuti perintah itu. Yang lain biarkan aja. Ya, silakan dilemaskan. Matanya dipejamkan. Kalian, ini adalah kegiatan mindfulness kita pada hari ini. Bayangkan kalian sedang jalan-jalan. Pejamkan matamu Andi. Jalan-jalan ke air terjun yang airnya sejuk, gemericik. Kalian buka sendal. Kalian celupkan kaki kalian ke dalam air tadi yang gemericik itu. Nah, apa kira-kira yang kalian rasakan? Ayo silakan dibayangkan dulu. Kalau ngikutin perkataan ibu, kalian bisa merasakan di sekitar air terjun itu ada rumput-rumput, bahkan ada air-air yang jatuh ke muka kalian itu tetesan embunnya. Nah, rasakan sebentar, tarik nafas, keluarkan. Tarik lagi nafas, keluarkan. Ibu berharap jangan sampai perlakuan seperti ini nanti ke SMA-nya tetap begini. Sekarang masih kelas 1, masih ibu maklumi. Nanti kalau kelas 8 udah agak lebih keras dikit, kelas 9 apalagi ya. Oke, baik. Mungkin itu saja.